Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantap banget ya. Iya nih. Kita akan kembali bersiaran dengan Ustadz Asrul tentunya, Iya. membahas tentang kitab yang kita jadikan panduan juga di Majelis Tarjih, yaitu Himpunan Putusan Tarjih ya, Muhammadiyah. Kita malam hari ini akan membahas tentang tuntunan menuju keluarga sakinah nih. Waduh. Jadi lumayan menarik. Jadi temanya bisa kita nanti tanya banyak ya. Iya. Apalagi yang baru Nikah. nih gitu. Oke. Siap. Dan nanti kita akan bahas tentang bab 1 tentang pendahuluan dan juga bab 2 tentang makna dan asas keluarga sakinah itu seperti apa sih? Karena kan kita sering dengar ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu. Nah, itu tuh apa gitu ya? Ya. Nah, kita akan bahas. Sebelum itu mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, Ustadz Asrul sudah siap, Nji? Ya, baik, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Saka semuanya, kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat ini tetap langgeng untuk kita semua. Amin. Untuk sahabat Saka semuanya dan kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia untuk membawa agama rahmah, yaitu agama Islam. Jadi baik, tema kita pada malam ini dan insya Allah pada malam-malam berikutnya adalah keluarga sakinah. Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah cukup panjang lebar membahas masalah keluarga sakinah ini. Ada 4 bab ini, Mas Rio. 4 bab. Ya, ada 4 bab dan insya Allah pada malam ini kita ada di bab pertama dan sedikit di bab kedua. Baik, Ustaz. Pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini dimulai dengan pembahasan bahwa Islam itu adalah agama rahmah. Sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus di surat Al-Anbiya ayat 107 dan beberapa ayat-ayat yang lain. Jadi Islam itu ditegaskan sendiri oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, yang menarik adalah bahwa rahmat di sini diterjemahkan atau dipahami dalam beberapa bentuk. Ya, yang pertama bahwa rahmat secara universal. Agama Islam ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Kalau sejenak kita ingin bertanya, kira-kira alam itu ada apa saja? Mas Fikri dan Bang Rio. Alam itu ya meliputi kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan. Ya. Terus juga alam yang dihuni manusia. Ya. Atau mungkin termasuk alam jin juga, Ustaz. Ya. Itu. Jadi betul. Kalau di sini disebutkan ada alam manusia, itu jelas. Ada alam tumbuhan. Ya, karena sesungguhnya dunia tumbuhan ini dunia yang juga tidak sesempit yang kita bayangkan. Iya, bahkan dalam sebuah penelitian tumbuhan itu punya perasaan, Bang Rio. Nah, iya, punya perasaan. Jadi itulah sebabnya, bukan itu sebabnya, mungkin itu sebabnya
dalam Islam kalau kita perang, Ya. ya sedahsyat-dahsyatnya perang ya sebisa mungkin tidak Merusak. menebang pohon Mm-mm. secara membabi buta. Nah, mungkin itu di antara penyebabnya. Ada alam binatang. Nah, sering kita dengar ya. Oh Iya. iya. Di acara apa di televisi itu khusus dunia binatang. Oh iya. Nah, sering yang jarang tuh dunia tumbuhan. Nah, Oh. ini yang masih memerlukan penelitian lebih jauh tentang dunia tumbuhan ini. Nah, kemudian juga alam jin, alam malaikat. Wih. Nah, kalau kita ini menggambarkannya alam syahadah dan alam ghairu syahadah. Alam syahadah itu yang bisa diindra, ghairu syahadah itu alam yang tidak bisa diindra. Kita biasa mengartikan dengan alam Goib. goib ya, termasuk. Tapi sebenarnya ada satu alam lagi. Ya, dia tidak Apa goib tapi tidak bisa dilihat. Nah, itu namanya alam a'rad. Alam a'rad itu mana ya? Di antaranya itu adalah seperti gelombang. Oh iya, Oh. Ustaz. Ya, itu alam tersendiri. Ya, dan kita tidak bisa lihat. Ya, ya. Tapi ada itu. Ada. Betul. Dan kita bersyukur nggak bisa melihat gelombang-gelombang suara itu atau apa tuh istilahnya. Sebab kalau kita bisa melihat, kita nggak bisa jalan. Iya. Ya, kita mau jalan Saking itu penuhnya. di depan ada gelombang, takut ketabrak kan. Iya. Nah, jadi kita bersyukurlah tidak bisa melihat gelombang-gelombang itu. Nah, kemudian rahmat juga ternyata mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi kalau tadi secara universal, sekarang seluruh aspek kehidupan manusia. Apa itu? Ya, spiritual, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Nah, semua itu adalah aspek kehidupan manusia yang kemudian diatur oleh agama Islam agar tercapai apa yang kita sebut dengan rahmah. Nah, nanti rahmah tadi kan ada pertanyaan ya, apa tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Nah, itu nanti. Ini rahmah secara umum dulu. Siap. Iya. Kemudian kalau disebut Islam itu agama rahmah, berarti Islam adalah agama yang menginginkan rahmat untuk seluruh alam secara universal, menginginkan rahmat hadir pada semua aspek kehidupan manusia. Spiritual, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, termasuk lingkungan sekitar kita. Jadi Mas Fikri, kalau ada hutan yang rusak itu berarti tidak rahmah, Iya, kata betul. konsep ini. Kalau ada sungai tidak jernih, itu tidak rahmah, Bang Rio. Ya. Kalau ada lingkungan yang kotor, berarti tidak rahmah. Nah, Dah romanya juga berkaitan dengan manusia ya, Ustaz ya. ya, manusia dan lingkungan hidupnya. Termasuk kalau ada orang yang secara psikologis tidak tenang, ya kan? Ya. Pokoknya galau saja, sedih saja, gelisah saja. Ini kan tidak stabil namanya. Psikisnya, berarti dia tidak mendapatkan rahmah. Nah, itu beberapa penjelasan di sisi mana kemudian Islam itu disebut sebagai agama rahmah. Ya. Berikutnya ini nanti ada poin kesetaraan perempuan dan laki-laki. Iya. Ya, kalau bahasa sekarang tuh namanya gender. Oh, iya, Gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam bidang apa? Ya, nanti kita lihat ya, bisa Baik. nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz untuk yang pertama ini bagian pendahuluan
Jadi kita pahami bahwa nanti kita bahas tentang Islam agama yang rahmah dan juga kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Karena belum tentu semuanya itu bisa paham juga nih tentang ini. Oh. Makanya ini penting banget buat kita dengerin, buat nanti kita laksanakan juga di kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita sapa dulu dong teman-teman yang baru gabung. Oh iya, sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Esa juga baru gabung ya. Selamat malam. Kita kembali lagi di 107,7 nih. Kita bahas tentang tadi sudah beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang Islam agama yang rahmah itu. Dan kita akan bahas tentang kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seperti apa sih? Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih juga sahabat Saka yang mungkin ada yang baru bergabung. Iya. Jadi tema kita saat ini adalah keluarga sakinah. Kita sudah ada di poin yang kedua, yaitu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ini tema yang menarik dan penting karena kalau disalahpahami juga berbahaya, tidak dipahami juga berbahaya. Nah, kemudian Majelis Tarjih memberikan kita pandangan agar kita tidak salah dalam memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan. Secara umum, itu ada 5 aspek atau 5 poin di mana laki-laki dan perempuan itu setara. Ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah. Ya, sama-sama sebagai hamba Allah. Ya, jadi laki-laki manusia laki-laki itu mulia kalau beribadah, perempuan juga sama. Oh, jadi keduanya punya hak ibadah yang sama. Keduanya sama kedudukannya di dalam penghambaan kepada Allah. Tidak ada yang ditinggikan dan yang lain direndahkan. Ya, sehingga berlaku ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang membedakan kita itu hanya tingkat ketakwaan, bukan jenis kelamin. Nah, itu kesamaan yang pertama. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai khalifah Allah. Apa khalifah itu? Khalifah bisa diartikan dengan wakil. Ya, jadi kita ini wakil Allah. Kita ini ciptaan Allah, tapi diangkat derajatnya menjadi wakil. Wakil dalam hal apa? Wakil dalam mengejawantahkan sifat-sifat Allah di muka bumi. Misalnya Rahim, Allah itu maha penyayang, ya kita juga harus penyayang. Rahman, Allah tuh maha penyantun, ya kita juga harus penyantun. Allah itu maha adil, ya kita juga harus berbuat adil. Termasuk Allah itu maha pengampun. Nah, ya kita juga ya marah sih, marah boleh ya Mas ya, tapi kalau orang sudah minta maaf itu ya sudahlah. Bahkan kalau perlu ya sebelum kita minta maaf ya kita sudah sudah tidak dendam. Karena kadang-kadang kita ini memang tidak secara letter-let mengatakan saya sudah memaafkan si fulan, tapi sebenarnya di hati kita sudah tidak ada Mas Fikri istilahnya, sudah tidak ada beban. Nah, gitu. Tapi kalau minta maaf harus, meskipun kita sudah menyadari kesalahan, udahlah saya cukup minta maaf di hati, ya tidak boleh, harus itu kalau minta maaf. Beda dengan memberi maaf. Orang mungkin belum minta maaf tapi kita sudah memaafkan. Betul. Iya. Dan biasanya kalau orang mudah memberi maaf itu, maka ada sisi lain yang dirasakan tuh Bang Rio dalam kehidupannya. Kalau orang mudah memaafkan itu. Jadi kalau mendapatkan hinaan atau ejekan dari orang lain,
dia tidak baper. Ya, dia tidak baper. Ya, dia santai saja, introspeksi iya, tapi tidak sampai kemudian membuat psikisnya itu tidak stabil gitu kan. Itu diantara keuntungan orang yang mudah memaafkan. Jadi menjalani hidup itu tidak banyak beban gitu. Betul. Ya. Bahkan ada satu riwayat ya Ustaz yang menyebutkan pemaaf yang ahli surga itu. Iya, jadi Iya. katanya dalam riwayat itu dia disebut penghuni ahli surga karena dia tidak pernah tidur dalam keadaan membawa dendam pada orang lain, membawa marah, tidak pernah tidur, ya punya semua urusan dunia udah selesai gitu. Nah, kita ini kan susah ya. Kita tuh mau tidur melepaskan urusan dunia itu, wah, sangkut orang kepada kita, sangkut kita kepada orang lain, ya kan. Benar-benar Ustaz. Jadi bahkan udah mau tidur pun masih terbayang-bayang lah. Orang ini yang diceritakan Nabi itu hidupnya itu ya enak sekali. Tidur tuh ya udah urusan dunia lepas semua. Iya. Jadi besok pagi ketika dia bangun seolah-olah dia orang yang baru lahir lagi ke dunia, tidak ada beban-beban psikologis terhadap orang lain. Betul. Tuh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Nah, ini kita sama-sama khalifah. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai aktor. Sama-sama sebagai subjek. Ya, tidak ada yang diposisikan sebagai objek. Semua sama-sama sebagai aktor. Gitu Walaupun ya. kebanyakan nabi adalah laki-laki ya Ustaz. Ya, itu dalam sisi yang lain ya. Kenapa kemudian laki-laki itu nabi itu banyak yang laki-laki. Tetapi kalau kita meneliti lebih jauh, sebenarnya ini hanya manajemen peran. Oh Ya, iya. jadi pembagian peran nampaknya. Dan secara psikologis ternyata laki-laki itu memang layak lebih sesuai untuk jadi nabi. Gitu. Perempuan sesuai untuk bidang yang lain. Nah, bukan tidak mulia, udah sama-sama mulia. Nah, termasuk misalnya tokoh perempuan dalam Quran itu kan Maryam. Ya, dia bukan nabi tapi kan posisinya mulia. Ya, Maryam itu. Jadi kita melihatnya ini dalam pembagian pembagian peran ya. Iya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, bahwa laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Cuma memang konsepnya begitu, Mas. Nah, cuma dalam sejarah Islam ini kita pernah mengalami masa-masa di mana perempuan itu mundur. Kemunduran perempuan. Peran-peran perempuan. Ya. Ahli tafsir semakin kesini semakin sedikit berkurang sedikit. Fuqaha, padahal di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin banyak perempuan fuqaha itu, dan gurunya fuqaha kan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, belum lagi yang lain Ummu Salamah dan lain sebagainya. Nah, itu memang kita tidak pungkiri dalam sejarah pernah terjadi seperti itu. Tapi kalau kita itu tahu, jangan salah bahwa perempuan itu juga bisa jadi panglima sekalipun. Ya, dalam sejarah Aceh, ya, Melayu ya, itu ada namanya Panglima Malahayati. Jadi panglima pertama perempuan, panglima Turki pertama yang perempuan. Tapi di samudra Aceh. Di Aceh, tapi dulu kan itu meliputi Nusantara. Ya. Jadi dulu Turki Utsmani membangun angkatan perang.
Dulu belum ada angkatan udara, Mas. Iya. Ada angkatan laut. Dipilihlah salah seorang untuk jadi panglimanya. Siapa? Ya Malahayati itu. Gitu. Jadi jangan dikira perempuan itu tidak bisa berkiprah di tengah-tengah kehidupan sosial, politik dan lain sebagainya. Bahkan kita juga pernah membaca sejarah Cut Nyak Dien. Oh iya Itu yang membuat Belanda juga hampir putus asa, dan hampir di semua daerah di Indonesia ini punya pahlawan perempuan. Iya. Ya, punya hampir semua. Tidak di Batak, tidak di Timur, tidak di Kalimantan, semua punya. Yang di Kulon Progo ada satu. Siapa? Nyi Ageng Serang. Iya, termasuk Nyi Ageng. Mm-mm. Tapi kan memang ya itu tadi tidak bisa kita pungkiri, memang ada upaya untuk menghilangkan peran-peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan. Nah, memang ada upaya untuk menghilangkan itu. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Tapi sekarang ini kan perempuan-perempuan sudah mulai menempatkan diri pada posisi yang proporsional kan. Benar sih. Iya, sudah ada yang jadi astronot, ya kan? Iya. Sudah banyak yang profesor, banyak. Sudah bahkan dalam bidang politik mereka juga sudah terlibat, sudah berperan. Ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang terakhir untuk poin kesetaraan perempuan dan laki-laki, ada yang kelima, yaitu sama-sama memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Oh. Ya, perempuan kalau munafik ya disebut munafik. Hmm. Laki-laki kalau munafik ya disebut munafik. Kalau misalnya berzina, ya perempuan dihukum, laki-laki dihukum. Kalau kok misalnya merampok, ya ini merampok ya, ya tetap dihukum. Bukan karena dia perempuan, udah dimaafkan. Enggak, sama-sama kedudukannya di mata hukum. Gitu. Betul. Nah, inilah 5 aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jangan dipahami yang lain. Ya, karena kalau dipahami di luar ini, nah bisa dampaknya bisa berbahaya. Jadi dikiranya laki-laki dan perempuan itu sama persis dalam hal tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Tidak, kesamaan kita itu ada di pembagian peran. Baik. Siapa yang lebih pantas hidup bersama anak yang waktunya lebih banyak, siapa? Bapak atau ibu? Ibu yang lebih. Bukan berarti ibu itu dianggap nomor 2, hanya tidak. Ya memang secara psikologis ibulah yang paling diperlukan anak untuk berinteraksi lebih lama. Gitu. Bapak ya penting, tapi kan 3:1. Jadi hadis Nabi tentang ibumu lalu bapakmu ini ternyata maknanya luas. Ya, termasuk dalam interaksi, dalam berbuat baik, dalam keterikatan secara emosional. Ya, itu ada tuh kan penelitian ya. Anak itu lebih besar ke ibunya. Tuh. Dan yang menunjang tumbuh kembang anak itu bukan sifat-sifat bawaan bapak, tapi sifat-sifat bawaan ibu tuh segalak-galaknya terhadap anak itu pasti sayang pada anaknya gitu loh. Ya, jadi tuh 5 rumus kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Itu ya. Tapi belum tahu ya Mas Esa sama Mas Bang Rio. Iya, betul. Maksudnya bagaimana ibu harus lebih banyak sama anaknya. Ya. Oke. Jadi kita akan bahas nanti juga untuk yang bagian sakinah ya. Kita belum masuk ke yang sakinah ya, Ustaz. Belum, ini baru pengantar. Ya, betul. Dan ini sebenarnya sudah ada pertanyaan dari sahabat Siasaka, nanti kita simpan buat yang pas sakinah gitu. Iya. Memang kita kalau hidup tuh harus cari berkah. Ya toh, beribadah gitu. Salah satunya beribadah dengan berkeluarga, bersuami istri.
Karena dengan berkeluarga itu berarti agama kita sudah sempurna gitu ya. Dan setengah dinnya sudah bersatu gitu. Sebenarnya kalau berkah itu memang mencari ketenangan. Betul. Kalau berkah itu pasti tenang rasanya. Oh gitu ya. Oke. Jadi berkaitan juga dengan sakinah berarti ya. Iya. Oke, kita akan bahas saat lagi dengan Ustadz Asrul apa itu sakinah. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih sahabat Saka semuanya dimanapun Anda berada. Sekarang tema kita adalah konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata tentunya ya, keluarga dan sakinah. Nah, apa tuh keluarga? Bang Rio, masih ingat keluarga tuh apa? Keluarga itu ada bapak, ibu, ada anak. Ya, betul. Jadi secara sosiologis, keluarga itu satu kesatuan keluarga kecil. Misalnya ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi bisa juga lebih dari itu. Artinya apa? Yang tinggal serumah dengan kita. Ya, kalau di rumah itu ada 3 keluarga ya berarti itulah disebut keluarga. Mungkin definisinya keluarga besar. Nah, keluarga kecil ya bapak, ibu dan anak. Tapi kalau secara sosiologis ya, kalau secara yuridis nampaknya keluarga yang dimaksud di sini adalah yang ada di dalam tercatat di dalam kartu keluarga. Nah, itu yang diakui sebagai keluarga. Kalau tidak ada di dalam kartu keluarga berarti tidak diakui sebagai unit keluarga. Iya, tapi saya kira sosiologis yuridis saling melengkapi ya. Ya. Sehingga dalam tulisan ini mana yang dipahami sebagai keluarga, apakah secara sosiologis atau yuridis? Nah, yaitu orang seisi rumah terdiri dari orang tua. Orang tua ini bermacam-macam. Bisa orang tua kandung, bisa orang tua mertua. Iya, bapaknya istri, bapak ibunya istri atau bapak ibunya suami. Nah, itu semua dikategorikan sebagai orang tua. Mau ya baik bersama anak-anak maupun tanpa ada anak. Atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, itu menjadi tanggungan. Tidak ada hubungan kerabat. Atau yang diangkat itu ya termasuk. Ya, tidak ada hubungan kerabat, tapi dia menjadi tanggungan keluarga si Fulan. Nah, berarti itu sudah menjadi keluarga. Berarti pandangan ini tidak terikat pada pandangan sosiologis, tapi juga tidak terikat pada pandangan yuridis. Berarti mengakomodasi. Ya, karena kalau yuridis ya memang bermasalah. Kalau tidak ada dalam KK kita berarti bukan keluarga kita, meskipun tinggal di rumah kita gitu. Itu biasanya bermasalah ketika ada bantuan. Oh gitu ya, Iya. karena tidak Kalau ada di daftar kartu keluarga, benar. Ya itu keluarga. Sekarang sakinah. Sakinah itu ya agak panjang ya di sini, kita persingkat saja bahwa sakinah itu adalah secara bahasa suatu sikap tidak tergesa-gesa. Ya, kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan. Ya benar, secara psikologis maupun spiritual. Jadi memang perlu upaya. Ya, jadi sakinah itu boleh dikata tentram, nyaman. Tapi apa orang itu tiba-tiba nyaman? Kan tidak. Laki-laki, perempuan, suami, istri itu 2 orang yang berbeda watak dan karakter. Tidak mungkin mereka jadi sama persis, tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah tafahum, saling paham. Kalau satu marah, yang satu jangan ikut marah gitu. Itu misalnya. Itu kalau dua-duanya marah nggak sakinah nanti. Yang satu tidak bisa mencari nafkah ya, yang satu membantu gitu ya kan. Misalnya suami punya keterbatasan mencari nafkah, ya istri tidak apa-apa membantu, itu nyaman, saling memberi ketentraman, itu sakinah. Nah sekarang apa keluarga sakinah itu? Nah mari kita lihat.
keluarga ya, sakinah dia pahami sebagai suatu kondisi damai, tentram, harmoni, kompak dan hangat. Ya itu makna sakinah. Oke. Tentram, damai, kompak, hangat. Hangat tuh maksudnya apa ya? Bukan panas, tidak terlalu panas, bukan, maksudnya keadaannya itu tidak apa ya, tidak kaku. Maksudnya ya tidak juga boleh dikata ceria gitu ya. Jadi hidup. Nah, keluarga itu hidup. Tidak seperti kuburan. Iya. Tahu kuburan? Ada orang tapi kok ya tidak pernah terdengar canda tawa, tidak pernah, ya pokoknya seperti orang mati, tapi ada orang di dalam. Nah, itu namanya tidak hangat. Hangat itu kan identik dengan kehidupan. Iya. Kuburan tuh ya disebut dingin karena tidak ada kehidupan di kuburan itu. Jadi kalau sebuah rumah tangga itu tidak ada kehidupan, dingin, ya itu namanya tidak hangat gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa sakinah itu berdiri di atas mawaddah warohmah. Jadi ini nih, sakinah itu ibarat wadah, itu ada tiangnya 2. Oh. Ya, ada tiang sakinah, ada tiang mawaddah. Nah, sekarang sakinah. Ada tiang mawaddah, ada tiang warohmah. Mawaddah itu yang mana? Ya, secara sederhana mungkin lebih mudah dipahami kalau dibahasakan bahwa mawaddah itu perasaan biologis. Ya. Jadi apa itu biologis itu maksudnya, Mas Fikri? Lebih bersifat ragawi. Ya, lebih bersifat ragawi. Memang sih perempuan tidak menempatkan ketampanan laki-laki itu di prioritas pertama, tidak ya. Tetapi unsur itu tetap saja ada, ya kan? Ada orang perempuan dilamar oleh orang yang buruk rupa, pasti dia berpikir, waduh, ini kok mesti dia berpikir. Jadi bukan memang paras itu bukan urutan pertama bagi kaum perempuan, tapi dia ya mungkin urutan keempat, kelima gitu ya, bukan ditiadakan. Berbeda dengan laki-laki yang dilihat di urutan pertama tuh ya apa itu ya parasnya ya, tuh. Tapi bahwa unsur itu tetap ada. Nah, lah kalau warohmah itu mana? Psikologis. Oh. Okay. Ya. Jadi kalau mawaddah itu katakanlah fisik. Ya, fisik itu bisa ya dompetnya, rupanya, keluarganya, itu semua fisik itu. Terus warohmah mana ya? Ya, warohmah itu kesetiaan, penghargaan, penghormatan. Nah, itu namanya warohmah. Berarti itu warohmah tuh lebih ke mental ya, Ustaz ya? Ya, psikologis. Psikologis. Iya, jadi kita ini separuh hidup kita ini kan psikologis, Mas. Iya, sedih senang, susah bahagia, ya kan? Iya. Ramah, lawannya ramah itu apa? Ya ceria cemberut, pemarah pria, pemarah penyayang, pelit dermawan. Jadi separuh hidup kita ini ya psikologis. Rajin malas itu bukan tubuh itu masih yang rajin dan malas. Itu psikologis, psiko kita. Jiwa lah, jiwa gitu. Lah cinta mawaddah itu paling ya 5 tahunan, Mas. Ya 5 tahunan. Tuh Anda calon-calon suami itu ya harus paham itu. Perempuan ketika Anda pertama kali lamar itu 5 tahun ke depan jangan dibayangkan mau sama terus seperti itu. Tidak bisa. Ya 5 tahun lah. Setelah itu dah. Nah, tersisa. Jadi saat mawaddah ini turun, yang naik apa? Warohmah. Jadi imbang. Warohmah ini yang panjang. Bisa sampai kakek nenek gitu. Jadi kalau ada bahasa saya ingin
menua bersamamu, itu bukan mawaddah yang bicara, itu warohmah. Nah, gitu. Nah, itu kalau gitu berarti berhubungan dengan pertanyaan kita nih. Oh iya Ustaz, jadi ada pertanyaan dari Kak Binut. Iya, oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jika sedang ada uang, keluarga menjadi tentram dan tenang. Jika tidak ada uang, keluarga jadi ribut. Apakah uang termasuk sakinah? Iya, jadi terima kasih ya. Bang siapa tadi? Kak Binut. Oh, Kak Binut ya. Jadi gini Kak Binut. Uang itu memang jadi bukan menjadi tolak ukur utama. Dan dalam keluarga yang seperti itu bukan uangnya yang bermasalah. Oh. Bukan. Tapi cara pandang anggota keluarga tersebut terhadap uang. Kalau seperti yang tadi diceritakan, berarti memang menempatkan uang sebagai tulang punggung Sakinah. kesakinahan keluarga. Oke. Padahal ya, andai uang memang jadi tolak ukur, maka tidak ada orang miskin yang bahagia di dalam kehidupan rumah tangga. Sebab apa? Orang miskin tuh tidak pernah hidupnya tercukupi, kurang terus. Bahkan saya tuh kalau ke tempat kerja saya itu sering-sering tuh melihat ada orang bersama anaknya, bersama istrinya, itu hidup Mas di gerobak-gerobak itu. Oh iya. Ya, saya agak jarang lihat sekarang karena mungkin pandemi ya. Tapi sebelum pandemi hampir sering saya lihat. Cobalah dekati, apa Bapak bahagia atau menyesal kok hidup? Pasti jawabannya nanti membuat Anda heran, ya kan? Jadi bukan uang sebenarnya lah. Kalau kemudian ada keluarga yang bahagia saat ada uang dan cekcok saat tidak ada uang, berarti sikapnya terhadap uang yang perlu diperbaiki. Jadi banyak faktornya. Ketidaktentraman dalam keluarga itu banyak faktornya. Ya, bukan cuma faktor uang. Ya, jangan-jangan memang kedua pasangan ini tidak saling memahami. Ya, jangan-jangan memang tidak saling memahami, tidak saling menghargai. Jadi cinta mereka hanya diikat dengan uang. Kalau uang habis, ya cinta luntur. Nah, jadi gitu. Jadi kalau saya sebenarnya lebih menyarankan agar menata ulang ya pandangan kita, sikap kita terhadap uang itu. Ya, kebahagiaan kita itu bukan ada di materi, tetapi ada di jiwa. Jadi objeknya bukan materi kalau kita ingin bahagia itu. Ya, bahagiakanlah diri kita sendiri. Ya, betul. Walaupun dompetnya Bang Rio itu penuh, tapi kalau jiwanya Bang Rio itu tidak mau bahagia, ya tidak bahagia. Iya, jadi konsep bahagia ini ya memang harus kita tata ulang. Itu namanya kehidupan yang bertumpu pada materi. Ya, padahal separuh hidup kita itu imateri, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi senyum jangan diukur dengan uang, ceria jangan diukur dengan uang. Ada kok orang tidak punya uang tapi kelihatan ceria gitu. Ya, dia tidak menampakkan bahwa dia sedang menderita. Nah, ada juga keluarga yang nampaknya kok tentram gitu. Bukan berarti tidak ada masalah dalam keluarga, banyak, tapi mereka pandai memposisikan diri mereka dengan masalah. Iya, itu dalam berkeluarga nanti begitu. Jadi memang ada tuh ya keluarga yang kita tidak mendengar kok kayak tidak pernah ada masalah dalam keluarga. Itu bukan tidak ada, ya Mas Fikri ya. Itu karena memang mereka pandai merawat masalah. Ya, jadi masalah tuh seperti tanaman sajalah diperlakukan, dirawat sajalah. Ya, kalau dia dibiarkan ya mungkin cabangnya akan menjulur kemana-mana. Tapi kalau dirawat, dia nampak indah. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lengkap sekali ya buat Kak Binut, semoga bisa menjawab.
Gitu. Oke, teman-teman semua, kita sudah memasuki di akhir segmen kita dan waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertemuan berikutnya kita masih keluarga sakinah. Baik. Ini agak panjang gitu ya. Siap. Jadi memang karena keluarga sakinah ini pembahasannya cukup panjang, kita akan bagi ke dalam beberapa segmen, sesi. Kita insya Allah di beberapa sesi yang minggu-minggu berikutnya gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung dan juga hadir di studio Mas Esa dan Bang Rio. Maaf tadi agak telat ya dia. Iya, nggak apa-apa. Semoga bisa bermanfaat nih buat kedepannya ya, buat calonnya juga gitu. Baik, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan qaftarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.